Aku versus kesadaran super. URL. Kesadaran super adalah tujuan yang sedang diupayakan oleh umat manusia, terlepas dari penampilannya. Ada tren peningkatan yang terus aktif di seluruh ciptaan. Kesadaran super adalah wilayah gagasan ilahi, karakternya tidak bersifat pribadi. Oleh karena itu, ia tidak memiliki ambisi pribadi, tidak mengenal kutukan, tetapi selalu murni, polos, penuh kasih, dan patuh pada panggilan Tuhan. B. Kesadaran super menjadikan kita orang bijaksana. Hal ini telah dirasakan oleh orang-orang yang bijaksana secara spiritual di setiap zaman, namun mereka belum mengetahui bagaimana mengeksternalisasikannya dan menjadikannya suatu keadaan kesadaran yang abadi. Yesus mencapai hal ini, dan metodenya layak untuk kita terapkan, karena sejauh yang kita tahu, itulah satu-satunya metode yang berhasil. Hal ini dinyatakan dalam Perjanjian Baru, dan siapapun yang menjalani kehidupan yang murni, penuh kasih, dan kuasa yang dicontohkan dalam pengalaman Yesus dari Nazaret, pada waktunya akan mencapai tempat yang dia capai. Yesus mengakui dirinya sebagai anak Allah, hidup dalam alam bawah sadar menuntut kita untuk mengakui diri kita sendiri sebagai anak-anak Allah saat ini dan di sini, terlepas dari apa yang terlihat sebaliknya. Kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah, lalu mengapa tidak mengakuinya dan mulai mengambil alih warisan Tuhan kita? Itulah yang Yesus lakukan ketika menghadapi kondisi yang paling buruk. Kondisi saat ini tidak begitu material seperti pada zaman Yesus. Manusia sekarang mengetahui lebih banyak tentang diri mereka sendiri dan hubungan mereka dengan Tuhan. Mereka akrab dengan proses berpikir dan bagaimana sebuah gagasan yang ada dalam pikiran akan terwujud dalam tubuh dan perbuatan. Oleh karena itu mereka menangani masalah realisasi spiritual ini dalam kondisi yang jauh lebih menguntungkan. Suatu gagasan harus dapat terwujud seperti halnya permasalahan matematika, karena gagasan tersebut berada di bawah hukum yang tidak dapat diubah. Semua faktornya ada di tangan kita, dan metode ini ditunjukkan dalam satu contoh yang menakjubkan dan ada di hadapan kita. Dengan mengikuti metode Yesus dan melakukan pekerjaan sehari-hari yang datang kepada kita, kita pasti akan mengenakan Kristus seutuhnya, seperti yang dilakukan Yesus dari Nazaret. C. Metode kesadaran super. Cara yang digunakan Yesus untuk berevolusi dari kesadaran indrawi ke kesadaran Tuhan adalah: pertama, pengakuan akan kedirian rohani dan penegasan terus-menerus akan supremasi dan kuasanya. Yesus senang membuat pernyataan tertinggi, "Aku dan Bapa adalah satu. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Dia membuat pertanyaan-pertanyaan ini, sehingga kita tahu bahwa pada saat itu dia menyadari sepenuhnya realitas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kedua, dengan kekuatan firman-Nya dia menembus lebih dalam ke dalam kemahadiran-Nya dan memanfaatkan sumber terdalam dari pikiran-Nya, di mana dia melepaskan cahaya, kehidupan, dan hakikat roh, yang memampukan dia untuk mendapatkan realisasi bahwa sepenuhnya menyatukan kesadarannya dengan pikiran Bapa. Yesus dalam melakukan kemenangan besarnya, dengan menerapkan prinsip-prinsip wujud secara ilmiah, dan dia memerintahkan para pengikutnya untuk melakukan hal yang sama. Tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan hak cipta atas prinsip-prinsip kebenaran, sama seperti dia tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk mengudara. Kebenaran itu gratis, itu adalah roh, dan tidak dapat dihalangi dari pikiran rohani, juga tidak dapat dibatasi dalam batas-batas organisasi keagamaan manapun. Dalam terang sains modern, mukjizat Alkitab dapat dijelaskan secara rasional sebagai pikiran yang bertindak dalam medan spiritual yang ada di mana-mana, yang terbuka bagi semua orang yang berkembang secara spiritual. Kamu yang mengikut aku, pada waktu kelahiran kembali, ketika anak manusia akan duduk di atas tahta kemuliaannya, kamu juga akan duduk di atas 12 tahta, sebagai hakim atas ke-12 suku Israel. Barang siapa menang, aku akan memberikan dia duduk bersamaku di tahtaku. Wahyu pukul 3:21. Mengatasinya adalah perubahan pikiran dari kesalahan menuju kebenaran. Cara mengatasinya adalah yang pertama dengan menempatkan diri melalui iman dalam realisasi keputraan, dan kedua, mendemonstrasikannya dalam setiap pemikiran dan tindakan. Firman itu adalah akulah manusia. Roh Kudus adalah pencurahan atau aktivitas firman yang hidup. Pekerjaan Roh Kudus adalah kuasa eksekutif Bapa, pikiran, dan anak. Ide, melaksanakan rencana kreatif. Melalui pertolongan Roh Kudus manusia dapat mengatasinya. Roh Kudus menyingkapkan, membantu, dan mengarahkan dalam mengatasi hal ini. Roh menyelidiki segala sesuatu, ya, hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Hal itu akhirnya membawa manusia kepada terang. Pekerjaan yang dilakukan oleh pemenang bagi dunia adalah membantu membangun kesadaran ras baru, langit baru dan bumi baru, di mana terdapat kebenaran. Dengan setia pada pemahaman tertingginya tentang kebenaran, sang pemenang tidak pernah membelok ke kanan atau ke kiri karena alasan apapun. D. Kesaksian sebagai ilustrasi. Seorang teman saya yang tinggal di sebuah kota besar di Amerika, seorang eksekutif sebuah perusahaan manufaktur, suka sekali berdiri di sebuah bar bersama sekelompok rekannya, dan setelah mereka semua memesan minuman keras dalam satu atau lain bentuk, dia berseru agar semua orang bisa mendengar, "Buttermilk." Hal ini telah berlangsung selama beberapa tahun. Setiap kali mereka bercanda tentang pilihannya yang tampaknya jinak, dia sangat gembira. Dia merasa dia sedang bersaksi bagi Tuhan dan bersyukur hanya atas kesempatannya. Namun dia mengatakan bahwa pertama-tama salah satu temannya datang kepadanya secara pribadi dan bertanya kepadanya bagaimana dia memiliki keberanian untuk selalu menolak minuman.
dia mengatakan kepada mereka bahwa dia berdiri dalam kekuatan Tuhan dan itu tidak menjadi masalah sama sekali baginya. Mereka biasanya mengakui bahwa mereka berharap memiliki tulang punggung sebanyak dia. Hal ini memberinya kesempatan untuk menyajikan sebuah kata untuk penggunaan praktis kebenaran. Pikiran manusia dibangun di atas kebenaran, dan semakin jelas pemahaman manusia akan kebenaran, maka semakin besar pula batinnya. Hal ini dilakukan melalui progresif, penyingkapan spiritual langkah demi langkah di mana kebenaran ditunjukkan, kebenaran wujud bersifat ilmiah, dan tidak diragukan lagi. Yesus memahami dan mengajarkan sifat-sifat eter kosmis dengan nama kerajaan surga. Ilmu pengetahuan yang dipahami secara benar mempunyai nilai yang tak ternilai bagi agama, dan agar kekristenan menjadi kekuatan dunia seperti yang dicita-citakan oleh pendirinya, ia harus menekankan pengembangan pikiran rohani dalam diri manusia agar ia dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang dijanjikan oleh Yesus. Ketika Yesus naik ke atas gunung untuk berdoa, dia berubah rupa di hadapan rasulnya Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Doa yang benar menghasilkan pancaran energi yang agung, dan ketika disertai dengan iman, penilaian, dan cinta, firman kebenaran memancar dalam aliran cahaya yang, jika diingat, menerangi, mengangkat, dan memuliakan. Yesus mengenali pikiran dalam segala hal dan menyebutnya, Bapa. Beliau mengetahui bahwa terdapat pusat keyakinan pada setiap atom yang disebut materi dan bahwa keyakinan pada manusia dapat bergerak berdasarkan pusat keyakinan pada apa yang disebut materi dan dapat memindahkan gunung. Yesus mengembangkan iman rohani dalam pikirannya sendiri, yang bergerak ke dalam sel-sel tubuhnya dan melepaskan kekuatan yang dia gunakan dalam kebangkitan dan kenaikannya. Kita tidak dapat memisahkan Yesus Kristus dari Allah atau membedakan di mana manusia berhenti dan Allah mulai di dalam dia. Mengatakan bahwa kita adalah manusia sebagaimana Yesus Kristus adalah manusia tidak sepenuhnya benar, karena dia telah menghilangkan hal yang bersifat pribadi, kesadaran yang dengannya kita memisahkan diri dari diri Tuhan kita yang sebenarnya. Dia secara sadar menyatu dengan prinsip wujud yang absolut. Dia membuktikan dalam kebangkitan dan kenaikannya bahwa dia tidak memiliki kesadaran yang terpisah dari wujud. Oleh karena itu dia benar-benar adalah wujud ini dalam segala maksud dan tujuannya. Namun dia mencapai tidak lebih dari apa yang diharapkan dari kita masing-masing, seperti Yesus satu dengan Bapa, demikian juga doa Yesus kepada kita. Hal ini dicapai melalui eksternalisasi kesadaran super, yang ada di mana-mana dan selalu siap untuk mewujudkan dirinya melalui kita seperti yang terjadi melalui Yesus. Biarkan Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Dalam Kisah Para Rasul 1:8 Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Melalui Roh Kudus, manusia tidak hanya mempunyai kuasa untuk menepati perkataan Yesus tetapi juga untuk melakukan pekerjaan yang dia lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar. Ilmu pengetahuan modern memberitahu kita bahwa dalam triliunan sel di tubuh kita terdapat energi elektronik yang terpenjara di luar perkiraan, bahwa setetes air mata memiliki kekuatan dinamis yang cukup untuk meledakkan gedung 6 lantai. Manusia mulai memahami bagaimana melepaskan kekuatan besar ini dan menggunakannya dalam generasi jiwa dan tubuh. Yesus mengajarkan bahwa realitas Allah mampu diungkapkan di dunia ini dan bahwa manusia di dalam dirinya mempunyai kapasitas dan kuasa Allah. Yesus disalib karena dia mengaku sebagai anak Allah, namun kitab suci yang disembah oleh orang-orang Farisi mempunyai pernyataan yang berani yang Yesus kutip dari Mazmur 82:6, TB 6. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Yesus berbeda dari manusia lain dalam hal ia membuktikan melalui karya-karyanya bahwa ia adalah anak Tuhan, sementara manusia pada umumnya masih berusaha untuk mencapai keagungan itu. Laporan para pengikutnya tentang apa yang dia ajarkan dengan jelas menunjukkan dua topik yang dia sukai untuk dibicarakan. Yang pertama adalah anak Allah, dia adalah anak Allah. Kedua, kita semua bisa menjadi seperti dia dan menunjukkan kekuasaan kita dengan mengikuti dia dalam kelahiran kembali. Untuk mengikuti Yesus dalam kelahiran kembali, kita harus mengenal lebih baik berbagai fase pikiran dan bagaimana fungsinya di dalam dan melalui tubuh. Dia yang telah memahami pentingnya manusia, dan siapa serta apa manusia itu, tidak akan pernah membiarkan dirinya menerima kesimpulan yang salah mengenai nasib akhirnya. Namun ia mengetahui bahwa ada cara yang dapat digunakannya untuk tidak hanya membebaskan dirinya dari tuntutan materialitas, namun juga dengan usahanya membuka jalan bagi banyak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Tidak ada seorang pun yang pernah menunjukkan kuasa yang diberikan Tuhan kepadanya, bahkan dengan cara yang kecil, kecuali dengan membantu orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dakwah itu baik, tetapi ajaran lebih baik. Jika aku diangkat dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Dalam kitab Yesaya kita membaca, sesungguhnya aku menciptakan langit ideal yang baru dan wujud bumi yang baru. Dan hal-hal yang terdahulu tidak akan diingat atau diingat. Yesaya 65:17. Tubuh yang dibentuk dalam generasi menyerap substansi tubuh daging dan menjadikannya tubuh baru dalam tatanan ilahi, di bawah hukum pikiran Kristus. Dalam proses ini tubuh jasmani mati agar tubuh Kristus dapat hidup. Namun ego spiritual, aku ada, tetap aktif secara sadar sepanjang proses perkembangan yang dirujuk oleh Paulus ketika dia berkata, aku mati setiap hari.
Dalam pemahaman spiritual kita tahu bahwa semua kekuatan dalam tubuh diarahkan oleh pikiran dan bekerja secara konstruktif atau destruktif sesuai dengan karakter pikiran. Obat-obatan pijat dan semua sarana material mencapai hasil yang tidak lengkap, tidak memuaskan, dan bersifat sementara karena hanya bekerja dari luar dan tidak menyentuh sumber-sumber batin yang mengendalikan kekuatan. Mata air hanya bisa disentuh oleh pikiran, harus ada kesatuan antara pikiran manusia dan pikiran ilahi sehingga gagasan dan pemikiran yang bekerja secara konstruktif menuju kehidupan kekal dapat dipercepat dalam pikiran dan organisme manusia. Yesus membuka kesadaran akan yang absolut. Melalui penghidupan roh kita dilepaskan dari segala gagasan yang membatasi dan dibebaskan dalam kesadaran Kristus atau realisasi yang absolut. Kesadaran akan Tuhan Yesus Kristus adalah kehidupan yang tak terbatas, kekuatan, kekuasaan, kebijaksanaan, kasih, dan hakikat yang hadir di mana-mana, selalu hadir. APLIKASI aplikasikan dalam hidup kita. Diberitahu dalam Yohanes bahwa dunia tidak dapat memuat kitab-kitab yang akan ditulis jika semua hal yang dilakukan Yesus dituangkan ke dalam tulisan. Namun cukup banyak yang diberikan dalam kisah hidupnya dan dalam tulisan-tulisan para rasul mengenai dia untuk memberikan kesaksian tentang apa yang diungkapkan setiap hari pada hari penggenapan ini. Mereka yang mengabdi pada kebenaran dan bertekad sepenuhnya untuk mengikuti Yesus sepanjang jalan sedang melakukan spiritualisasi pada manusia seutuhnya, termasuk tubuhnya, yang sedang ditebus dari kerusakan. Mereka yang hidup seperti Yesus hidup menjadi seperti dia. Tuhan bukanlah Tuhan orang mati, tapi Tuhan orang hidup. BANGKIT kebangkitan terjadi pada orang yang masih hidup. Seseorang tidak masuk ke dalam kubur untuk dibangkitkan dan masuk ke dalam keadaan surgawi seperti orang yang dibangkitkan di dalam Kristus. DIILHAMI diilhami oleh Bapa Roh Kudus. Melalui hambanya, Pendeta Nuriani Evalin Simamora, Sarjana Pendidikan Kristen. Saudara diberkati, melalui renungan hari ini, jadilah berkat dengan mendukung pelayanan Tuhan kita Yesus Kristus untuk dukungan pelayanan Gereja Holy Spirit. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Tanda hubung lebih besar dari dapat transfer lewat 1 Bank DKI 13923149576. AN Holy Spirit 2 Bank BCA 5790408642. AN Esron P. Panggabean STH. Not jika Bapak, Ibu, Saudara, Saudari transfer antar bank, dapat masukkan nomor rekening, kode bank, tujuan yang ingin ditransfer. KIDE Bank DKI 111 Gereja Jodoh Holy Spirit. Esron Ministry Care LOST Souls. Melayani interdenominasi gereja. Konsultasi keluarga dan jodoh. Doa rahasia jamin doa kesembuhan. Doa pelepasan kunjungan orang sakit. Ibadah open house office kedukaan, kematian, penghiburan. Pelayanan peti jenazah 24 jam. Konseling pranikah ibadah pemberkatan nikah. Gereja Jodoh Holy Spirit https:/// gereja tanda hubung jodoh tanda hubung holy tanda hubung spirit tanda hubung esron tanda hubung ministry.basans.site / alat perpanjangan Tuhan dalam perjodohan umatnya agar menikah sepadan. Dibutuhkan pemulihan citra diri sebagai tahap awal untuk bertumbuh dalam kerohanian. Kedewasaan rohani syarat utama dalam pernikahan Kristen. Gereja Jodoh Holy Spirit Esron Ministry Jalan Tuparev, Pulau Mas Barat 12. Nomor 23, RT 04, RW 09, Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Info doa dan konsultasi, 24 jam online. HP 0818779370 dan 085100609654 khusus panggilan HP 085217361142. Silakan bagikan renungan ini kepada saudara, teman, kerabat. Sebab menginjili tugas setiap kita orang percaya, umat tebusan Tuhan Yesus Kristus. Butuh bantuan hukum DPP CMC DKI Kabid Hukum siap membantu saudara, Pendeta Esron Panggabean, Sarjana Hukum, Sarjana Teologi, Magister Pendidikan Google Maps Esron dan partner Biro Hukum URL Klik Link.